Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ulfi dengan NIM C1B023115. Saya adalah mahasiswi dari program studi manajemen angkatan 2023 dari Universitas Jambi. Untuk memenuhi tugas dari manajemen kinerja yang diampu oleh dosen saya, yaitu Ibu Dr. Sri Rosita SEMM, saya akan membahas studi kasus dari Kementerian Pertanian, yaitu mengenai coaching. Nah, sebelumnya kita akan masuk ke dalam profil Kementerian Pertanian. Jadi, Kementerian Pertanian Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan Kementan adalah lembaga pemerintah yang memang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. Di mana pertama mereka itu merumuskan kebijakan-kebijakan pertanian, kedua melaksanakan program-program pertanian, ketiga, melakukan pengawasan sektor pertanian seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan lain sebagainya. Serta terakhir, mereka juga bertanggung jawab terhadap ketahanan pangan untuk meningkatkan produksi, kesejahteraan petani, dan menjaga kedaulatan pangan nasional. Selanjutnya adalah latar belakang dari coaching, di mana Kementerian Pertanian ini melakukan coaching yang bertujuan menghadapi potensi darurat pangan akibat krisis global, perubahan iklim, dan ketergantungan pada impor. Di mana poin pertama, Kementan ini mengambil langkah strategis dengan meluncurkan program pelatihan sejuta petani dan penyuluh atau PSPP. Kedua, program ini adalah bentuk coaching massal untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pertanian dalam mengantisipasi tantangan produksi dan juga distribusi pangan. Selanjutnya, target dari coaching ini adalah sekitar 1,8 juta peserta yang terdiri dari para petani dan penyuluh di seluruh Indonesia. Kedua, petani-petani ini berasal dari seluruh provinsi, yaitu tepatnya 38 provinsi di Indonesia. Ketiga, coaching ini mengutamakan daerah rawan pangan dan kawasan strategis pertanian. Dan terakhir, sasaran utamanya adalah mencetak sumber daya pertanian yang mandiri, adaptif, dan juga inovatif. Nah, selanjutnya adalah program coaching PSPP, di mana core dari kegiatan ini adalah meningkatkan kompetensi teknis dengan pelatihan yang hybrid, kemudian pengenalan inovasi teknologi pertanian, termasuk teknologi biotron sebagai solusi. Ketiga, pendampingan langsung di lapangan oleh penyuluh pertanian, dan terakhir adalah fokus pada pemanfaatan lahan, efisiensi pupuk, mitigasi risiko gagal panen, serta manajemen budidaya yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah manfaat coaching bagi Kementerian Pertanian. Pertama adalah meningkatkan kinerja kelembagaan dalam hal pembinaan sumber daya manusia. Kedua, mewujudkan tugas pokok dari kementerian dalam penyuluhan, pengembangan inovasi, dan juga transformasi pertanian. Terakhir yaitu memperkuat daya saing sektor pertanian nasional melalui penerapan teknologi berbasis coaching. Selanjutnya adalah manfaat coaching bagi petani. Pertama adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang teknologi pertanian terbaru. Kedua, meningkatkan hasil pertanian dan efisiensi produksi. Ketiga, agar petani lebih siap dalam menghadapi krisis pangan dan juga cuaca ekstrim. Dan yang terakhir adalah akses langsung ke inovasi seperti teknologi biotron yang membantu memperbaiki kesuburan tanah dan produktivitas tanaman petani. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan dari pembahasan studi kasus ini bahwa coaching yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian melalui pelatihan sejuta petani dan penyuluh atau PSPP merupakan strategi dalam menghadapi potensi darurat pangan nasional, di mana program ini bertujuan meningkatkan kapabilitas petani dan penyuluh dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim dan ketidakstabilan global melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian, saran yang dapat diberikan adalah perlunya monitoring atau evaluasi coaching yang harus diperkuat agar hasil pelatihan benar-benar berdampak pada perilaku dan praktik para petani di lapangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam studi kasus ini. Saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.